pagi saudaraku. Dalam Efesus 1 ayat 4-5, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi begitu penting, begitu mahalnya hal ini di mana Allah sudah melihat kita yang terpilih sebelum dunia dijadikan. Terpilih di sini bukan berarti pasti masuk surga, melainkan kita termasuk orang yang diwajibkan ikut dalam perlombaan, saudaraku. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 12. Dan perlombaan itu adalah menjadi serupa dengan Yesus, atau memiliki iman yang sempurna seperti Yesus, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadi jangan mendengar kata kudus kita langsung menganggap bahwa kudus itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Padahal setiap orang percaya itu harus menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan. Apalagi ini hari yang baru, tahun yang baru. Ya, kita ini hari pertama loh saudaraku, menjejaki tahun 2025. Tanggal 1 Januari 2025. Fresh, tahun baru, hari yang baru. Mau gak kita ambil bagian di dalam diri kita untuk berkomitmen secara penuh dan utuh bahwa aku mau hidup lebih di tahun ini, kekudusan hidupku semakin kurajut di hadapan Tuhan. Berani gak saudaraku ambil komitmen itu? Karena kekristenan itu bukan mengambil bagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Sayangnya kekristenan yang selama ini diajarkan saudaraku sering ada di wilayah yang tidak jelas, buram dan abu-abu. Jadi Kristen yang benar itu harus seperti Kristus. Dan untuk itu seluruh hidup harus disita oleh pergumulan untuk menjadi seperti Kristus. Dan itu tidak bisa sambilan. Sambilan itu gimana ya? Kira-kira begini saudaraku. Ya bisa enggak bisa. Itu harus menuntut konsentrasi penuh, daya juang penuh, tekad penuh. Mau enggak di tahun 2025 mumpung kita masih menginjakkan hari yang baru di awal tahun, kita berkomitmen untuk aku mau memberikan segenap hidupku untuk berjuang seperti Yesus. Amin saudaraku. Maka tidak ada waktu di mana kita tidak berinteraksi dengan Allah sehari-hari hidup kita. Kita sendiri yang merangsang, menstimulasi. Dengan cara apa pastor? Dengan cara berdoa, mendengarkan firman yang benar, membaca firman yang benar, mendengarkan renungan-renungan begini. Jadi tidak ada peluang untuk dunia. Tidak usah nonton tontonan yang tidak perlu. Nanti kalau kita semua sudah meninggal dan kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, baru kita tahu betapa beruntungnya menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Roh Kudus itu sebagai pelatih akan menuntun kita tiap hari, saudaraku. Kita harus selalu merapat kepada Tuhan, menyembah dan menjadikan Tuhan itu segalanya. Hanya Tuhan perlindungan kita, sementara dunia juga berusaha menarik kita merapat kepadanya. Oleh sebab itu bukan tanpa alasan kalau Yesus berkata lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Di ayat yang lain Yesus berkata banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.
Kita ada di tengah-tengah masyarakat yang hampir tidak pernah menemukan kekristenan seperti ini, saudaraku. Maka kita harus membayar ketertinggalan kita dengan kerja keras. Dan jika sejak muda sudah mendengar hal ini, jangan menundanya. Amin. Larilah secepat mungkin. Larilah sekencang mungkin. Roh Kudus akan menolongmu untuk membentuk dirimu menjadi manusia yang unggul, yang harganya tidak ternilai. Sementara ada orang-orang yang tidak punya nilai sama sekali, sehingga mereka dibuang. Meskipun mereka kaya, meskipun mereka berpangkat di dunia ini, meskipun mereka dihormati banyak orang, tapi kalau mereka tidak bernilai di mata Tuhan, itu yang namanya kehinaan kekal. Tapi kita masuk kemuliaan kekal kalau mulai hari ini kau merajut, kau bernilai di hadapan Allah. Dengan cara apa? Hiduplah di dalam kekudusannya. Kita bersyukur loh, tahun 2025 di awal tahun hari pertama ini kita masih diberi kesempatan untuk kita hidup. Tapi gak tahu berapa lama Tuhan izinkan kita masih punya kesempatan. Tapi kalau hari ini kita masih hidup di awal tahun 2025 ini, kita mau pakai ini menjadi kesempatan untuk membenahi diri. Supaya kita ketika menutup mata bertemu Tuhan, Dia menjumpai kita dalam keadaan menyenangkan atau memuaskan hatinya. Amin, saudaraku. Ya, jadi Kristen itu bukan hal yang murahan. Menjadi Kristen itu adalah eksklusif sekali. Dan memang kadang Tuhan membuat kita gagal untuk sementara waktu. Tapi bukan gagal untuk sesuatu yang fatal. Karena seringkali ambisi kita mau dipatahkan Tuhan dengan kegagalan, supaya kita itu jadi murni, saudaraku. Testing. Tuhan mau lihat seberapa engkau berjuang. Kita harus bisa menerimanya dengan besar hati. Coba ya Anda renungkan, orang yang sungguh-sungguh mau seperti Yesus, mau hidup lurus, mau hidup lempeng aja benar sama Tuhan, mau berprestasi di mata Tuhan. Tantangannya lihat deh, gak mudah. Semua hal, jangan ngomong cuman sekuler, apalagi dalam hal-hal pelayanan di gereja, kerohanian kita, wah itu berat. Berat, bahkan ada titik-titik di mana saya berpikir ya, pengalaman saya, kok Tuhan tinggalin saya ya? Kok Tuhan mempersulit ya? Kok yang lain yang gak sungguh-sungguh kok gampang ya? Begitu loh saudaraku. Tapi kita harus bisa menerimanya dengan besar hati hal-hal begitu. Kadang gagal, kadang remuk, kadang hancur loh kadang saudaraku. Kadang kita kecewa. Kenapa sih Tuhan titipin orang-orang di dekatku gak gampang? Kenapa keluargaku gak mudah? Kenapa kok bisnisku gak gampang? Kenapa kok studiku sulit? Bener gak? Kita kan seringnya begitu kan? Kenapa aku ditaruh di keluarga yang sulit begini? Rasanya kita gagal. Dan kegagalan hidup itu bisa membuat kita mengenal dan semakin mengenal Tuhan. Jangan-jangan kalau kita sukses terus, kita masuk neraka loh saudaraku. Terlalu gampang. Kita jadi sombong, angkuh, mata duitan, matre. Tidak cari Tuhan lagi. Maka pagi hari ini, Tuhan itu luar biasa. Saya mau mengingatkan itu. Maka jangan takut dengan hidupmu. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan kita akan tutup hari hidup kita suatu hari nanti bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Dia lebih dari apapun dan siapapun. Dengan sikap hati seperti ini baru kita memuja Tuhan, mengagumi Dia. Namun walau kita sudah memiliki sikap hati seperti itu, kadang masalah tidak dibuat Tuhan selesai. Tuhan membuat kita sering dalam kondisi krisis, dan tidak ada orang bisa kita ceritakan, dan kelihatannya
semuanya baik-baik. Namun kita dibuat Tuhan punya tentara yang kuat, bukan uang, bukan kenalan, bukan fasilitas, tapi Allah yang kita yakini lebih dari siapapun dan apapun itu. Jangan kecil hati, karena Tuhan menyertaimu dan menyertaiku. Dan Tuhan yang menyertai kita lebih kuat dari siapapun. Maka jangan merasa tidak punya siapa-siapa. Kita punya Tuhan. Sekali lagi, Happy New Year. Selamat menginjakkan di tahun yang baru, saudaraku. Milikilah komitmen yang indah bersama dengan Tuhan mulai hari ini. Kiranya sepanjang tahun ini kita punya goal-goal besar bersama dengan Tuhan. Artinya, goal-goal itu adalah menyenangkan hati Tuhan, serupa dengan Yesus hidup kita. Itu saja yang merajut senyum Bapa. Maka perjuangkanlah dengan sungguh. Tuhan memberkati.